Tapi kan di tengah, maaf ya Bang, mau jawab apa enggak, di polemik ini kan ramainya tiba-tiba ada donasi. Gimana sih Bang, dia meminta donasi untuk kepada Novi. Aji dengar gak sih soal itu? Kalau dengar atau enggak ya pasti ya, informasi itu kan juga pasti sampai ke dia. Tapi yang berkaitan dengan donasi itu memang dari awal saya juga nggak mau ikut masuk dalam ranah itu, karena itu bukan ranah kita untuk menyampaikan statement apapun terkait donasi kan. Yang pasti ini kan sebenarnya kan hulu permasalahan pidana terkait masalah penyiraman ini kan adanya di Aji dengan Agus. Terlepas Agus itu mendapatkan bantuan donasi dan area donasi itu menjadi pertanyaan oleh publik dan masyarakat. Ya harapan kalau kita dari Aji itu sebenarnya ya masalah yang besar diperkecil, masalah yang kecil itu dihilangkan saja. Artinya saya harapannya juga Aji bisa melalui proses persidangan ini sampai nanti ada vonis, dan Agus pun tetap berhak mendapatkan perobatan sebagaimana yang mestinya didapatkan. Dan jangan sampai juga orang-orang seperti Tenovi yang bergerak di bidang kemanusiaan, charity, amal, membantu orang secara sukarela, akhirnya merasa trauma dengan adanya kejadian seperti ini. Jadi dari sisi Agus juga harus mendapat perobatan, dari sisi Tenovi juga harus disupport terus, karena Tenovi ini kan sangat positif kan, apalagi dia membantu orang-orang yang kesusahan seperti itu. Jadi kalau harapan Aji diwakilkan oleh kuasa hukum seperti itu statementnya. Sampai memanas seperti itu, bahkan sampai konflik, Aji juga dengar atau gimana? Wah itu kayaknya enggak deh. Dia juga fokus pada penataan dirinya dulu kan di dalam itu kan. Tapi sampai konflik, bahkan ada yang terbaru sekarang Denny Sumargo sama Farhad sampai kemana-mana. Apalagi itu terlalu jauh kita nggak monitor sampai ke sana. Walaupun kita dengar informasi itu kan, tapi kita juga menahan positioning kita agar tidak memberikan statement apapun, karena itu kan berkaitan dengan kode etik saya sebagai seorang lawyer gitu. Bang, berarti kan ini kan awal mulanya kasus ini kan juga tetap ditangani oleh lawyer Tenovi begitu, karena kan kriminalnya juga katanya waktu itu sempat ada ya dari sisi lawyer Tenovi yang perihal kasus ini. Ada komunikasi nggak sih dengan pihak? Oh iya, jadi awal sekali pertama saya menangani perkara ini itu sebelum adanya Bang FA Farhad Abbas. Nah, itu ada pengacara yang mungkin tim advokasi Agus pada saat itu yang mungkin direkomendasikan sama Tenovi, saya juga nggak tahu ya, nanti mungkin dikonfirmasi lagi. Itu dari Pos Bakum Kota Tangerang kalau nggak salah, itu komunikasi dengan kita. Tapi komunikasinya itu terakhir mungkin bukan berkaitan dengan perkara ini, dia hanya menanyakan masalah berkaitan dengan tahap 2 yang sudah dilakukan oleh jaksa aja. Setelah itu kita nggak komunikasi lagi. Tapi boleh juga nanti dikonfirmasi lagi dengan Tenovi apakah tim pengacara advokasi yang dulu diberikan oleh Tenovi untuk Agus masih menjadi kuasa hukumnya Agus atau enggak, atau itu ya itu nanti coba dikonfirmasi. Tapi sejauh ini untuk tim kuasa yang sekarang dari Agus sendiri ada komunikasi nggak sih terkait dengan persidangan? Belum kita jadi sekali. belum ada komunikasi dengan pihak pengacara Agus atau yang sekarang Farhad Abbas ataupun memang yang sebelumnya. Bang, terkait dengan keluarga hari ini tidak terlihat hadir, apakah memang keluarga juga merasakan dampak sosial yang diterima oleh Aji? Begitu banyak pemberitaan yang mungkin kurang baik setelah kejadian ini, seperti apa? Iya pasti, karena Aji itu kan posisinya kan sekarang sebenarnya kan dia masih dalam proses menempuh pendidikan kan di salah satu universitas gitu kan, statusnya dia sebagai pelajar gitu kan, akhirnya terhenti dengan adanya kejadian ini. Ya memang itu kan apa yang dilakukan adalah konsekuensi dari apa yang memang dia perbuat gitu kan, karena ini tidak kriminal. Ya sebenarnya pukulan terkeras orang tua terhadap anak ya mungkin itu ya, dia mengkhawatirkan masa depan Aji setelah ini seperti apa. Tapi saya juga selalu meyakinkan kepada keluarga juga, artinya ini bukan akhir dari segalanya. Setelah ini mungkin ada babak baru untuk Aji, itu kan Aji bisa memperbaiki dirinya lagi dan lain-lain seperti itulah. Jadi kita kasih spirit yang mendukung untuk keluarga besarnya Aji, termasuk orang tua dan bapaknya, ayah dan ibunya. Tapi kalau ada kemungkinan keluarga akan hadir dalam persidangan, mungkin di minggu ya mungkin nanti coba saya akan diskusikan ya, tapi yang pasti sih pesan dari orang tuanya gitu, dia mempercayakan penuh kepada tim hukum. Tapi ketika memang nanti dari pengadilan atau dari kejaksaan meminta untuk keluarga Aji hadir, ya kita akan hadirkan. Tapi kalaupun memang tidak perlu dihadirkan, ya kita mungkin keluarganya juga tidak akan hadir, dan dia akan nanti kita akan kasih report lah perkembangan setiap sidang itu. Tapi dari pihak Abang mungkin kan Aji mau meminta maaf langsung, apakah ada upaya untuk ke keluarga langsung? Dari Abang sendiri untuk upaya meminta maaf langsung ke Aji itu udah ada belum sih? Secara mewakilan dari Abang? Oh maksudnya upaya dari Ajinya minta maaf kan mungkin dari lewat Abang ke keluarganya Agus atau gimana? Ya kalau permohonan maaf itu kepada Agus, saya mungkin orang yang pertama ketika diutus oleh keluarganya Aji pada saat itu, 1 hari setelah kejadian, posisi Agus pada saat itu masih di rumah sakit Cengkareng. Saya datang ke sana, saya bilang sama Agus,
Bahkan saya bilang pada saat itu saya utusan dari keluarga. Saya bilang saya menyampaikan rasa turut prihatin yang sedalam-dalamnya, dan ini pesan dari keluarganya Aji. Ketika pertama kali kejadian ini terungkap dan Aji ditahan oleh kepolisian, pertama kali disampaikan oleh keluarganya Aji adalah fokus kepada pendekatan ke Agus. Kita harus tahu kabarnya Agus seperti apa. Baru setelah saya tahu kabarnya Agus di rumah sakit Cengkareng, saya bicara dengan dia, saya menyampaikan permohonan maaf dari keluarga, baru saya urus Aji di kepolisian pada saat itu. Jadi permohonan maaf itu sudah disampaikan sejak awal. Tapi responnya gimana dari? Iya, dia juga menganggap bahwa memang ini apa yang dia alami itu karena mungkin dampak dari omongannya sendiri terhadap Aji. Gitu. Oh, keluarga bisa dibilang dia juga menerima. menyadari itu sudah sampai di tahap itu pada saat itu Agus kan. Artinya kan komunikasi itu kan akhirnya tidak terimplementasi dalam bentuk pertemuan antara keluarganya Aji dengan Agus kan, karena ada beberapa faktor yang mungkin saya tidak bisa jelaskan di sini gitu. Tapi yang pasti itikat baik ketika keluarga Aji mendatangi Agus itu ya sejak awal sudah dilakukan. Melalui Abang sebagai perwakilan. Iya, melalui saya sebagai perwakilan Sampai sekarang juga ya? Sampai sekarang pun kalau nanti pada ada momen bertemu di sini pun ya mungkin Aji juga nanti akan saling berjabat tangan atau berpelukan dengan Agus gitu kan, sebagai bentuk permohonan maaf lah. Mungkin kelanjutannya Bang, mungkin ada nggak sih Bang dari pihak Aji sendiri membantu segi biaya untuk Agus gitu? Karena kan kemarin kan hanya sebatas kemarin saja ya, belum sampai tersalurkan dengan baik mungkin ya. Ada nggak sih kelanjutannya Pak untuk bantuan pengobatan untuk Agus? Belum ya, karena pada saat itu pun konsentrasinya kan langsung kepada proses hukum ya. Artinya bentuk pertanggungjawabannya itu langsung memang konkret, proses hukum yang dilakukan oleh Agus diteruskan oleh kepolisian dan langsung melakukan penahanan Aji kan. Jadi konsentrasi kita pada saat itu adalah bagaimana kedua belah pihak ini bisa berkomunikasi dulu gitu kan. Nah, ketika memang ada pembicaraan berkaitan itu tidak terrealisasi gitu loh. Sampai pada akhirnya proses sidang ini belum ada realisasi berkaitan dengan itu. Dan memang pada saat itu saya sempat juga menanyakan kepada salah satu keluarganya Agus, saya lupa gitu kan, bentuk pertanggungjawaban apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah itu kan akhirnya tidak disampaikan juga oleh pihak Agus kan, karena mungkin Agus juga fokus pada perobatan dan lain-lain. Tapi pertanyaan itu sudah sempat kita sampaikan di awal kepada keluarganya Agus agar kita tahu nih bentuk apa yang kira-kira bisa memberikan keringanan kepada Agus pada saat itu. Lalu respon keluarga itu seperti apa setelah Abang menawarkan solusi Ya, untuk perdebatan? kita diarahkan komunikasi dengan lawyernya pada saat itu kan. Tapi ada hal-hal lain yang akhirnya lawyernya pun komunikasinya kurang intensif dan akhirnya tidak terrealisasi pertemuan tadi. Itu saya ada bukti-bukti historis chatnya ya antara saya dengan lawyernya gitu kan, beberapa kali agenda yang ketika saya tanyakan saya follow up lah gitu kan, dan itu tidak ada jawaban gitu kan. Sampai akhirnya saya mendengar kabar Agus sudah mendapatkan donasi gitu. Ya, Tapi di situ aja. sampai ada bilang mungkin ada yang tuduhan Aji puas nih katanya siram Agus gara sikapnya gitu. Oh, enggak lah, ada gitu mah nggak ada ya Bang berarti tuduhan seperti itu. Itu non hukum lah, itu yang Netizen aja ya Bang. Netizen aja ya Bang berarti. Tapi kondisi psikologis Aji gimana sih? ya kalau secara psikis sih masih dalam keadaan dia dalam proses untuk merenungi dan menata diri juga kan, karena kan gak mudah juga menghadapi ini kan, apalagi seusia Aji yang usianya masih sangat muda gitu kan, masih banyak harapan di depan. 19 tahun ya? Iya 19 tahun, masih banyak harapan, masih banyak hal-hal yang harus dia lakukan, dan dia menemukan momen seperti ini itu kan gak mudah. Tadi terlihat seperti apa Bang? Mungkin di layar handphone pada saat persidangan wajahnya apakah terlihat sudah mulai agak membaik atau masih terlihat agak sedih? Seperti apa mungkin Abang bisa menceritakan? Karena kan kita juga tidak melihat pada saat itu. Iya. Tunjukin boleh Bang? Yang mana tuh Bang? Yang mana, Bang? Yang kiri atas. Ini hakim. Itu hakim, ini jaksa. Ya. Ini Bang di atas. Mungkin apa yang bisa Abang ceritakan terkait dengan melihat tadi prosesi Ya, persidangan awal perdana? Saya kemarin habis ketemu sama dia langsung kan, ya sama freshnya dengan pertemuan saya kemarin kan, masih dalam keadaan sehat kan, karena memang saya selalu pesan ke dia ya tetap harus menjalani hari-hari di sana, berkegiatan sebagaimana mestinya kan, sholat 5 waktu, banyak berdoa lah, hal-hal yang positif lah yang harus dilakukan di sana gitu. Itu aja sih paling. Cukup ya? Cukup. Oke. Terakhir Bang, sidang minggu depan. Kapan? Bang? Update sidang akan Ya dilaksanakan nanti kembali. sidang minggu depan bisa ditanyakan lagi sama Pak Jaksanya ya. Senin ya? Hari Senin. Hari Senin. Nanti lebih lengkapnya oleh Pak Jaksa Penuntut Umum Siang biasa. untuk hal-hal lain. Oke. Sip. Oke Bang.